Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya Ustadz, Assalamualaikum. apakah boleh kita menerima hadiah dari murid-murid? Contohnya Ustadz, eh, murid satu kelas atau ramai-ramai memberi hadiah ketika ada perayaan, misal Hari Guru Ustadz. Barakallahu fikum. Wa fiikum barakallah. Bismillah. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Perlu dibedakan antara guru yang mengajar di kelas resmi, yang di sana ada penilaian rapor dan kenaikan kelas, dengan guru yang mengajar secara tidak resmi, yang di sana guru hanya mengajar dan dibuatkan kelompok-kelompok. Maka untuk guru yang mengajar tidak resmi, ini perkaranya alhamdulillah mudah, di mana guru mengajar tidak terikat dengan sekolah atau lembaga dan tidak ada penilaian seperti rapor atau semisalnya. Maka yang seperti ini menerima hadiah dari murid-murid maka dibolehkan. Kata Rasulullah SAW, tahadau tahabbu. Salihlah kalian memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Begitu pula Nabi SAW adalah guru dari para sahabat beliau, dan beliau menerima hadiah dari para sahabatnya dan tanpa ada pengingkaran di dalamnya, sebagaimana Nabi SAW ingin diberikan oleh Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu anhu hadiah berupa kebun, dan beliau di Bayruha, disebut dengan Bayruha. Tapi Nabi SAW mengatakan bah dari kemalun rabih, itu adalah harta yang sangat menguntungkan dan diperintahkan dibagikan kepada kerabat atau keluarga dari Abu Talha Al-Ansari. Begitu pula pemberian dari Barirah. Kata Nabi SAW, huwa alaiha sadaqah wa lana hadiah. Itu bagi Barirah adalah sedekah dan untuk kita adalah hadiah. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa pemberian dari Barirah, yaitu sahabiyah, ini diterima oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian adat para ulama ketika mereka mengajar para murid-muridnya memberikan hadiah kepada mereka, maka hal ini tidak menjadi masalah. Ya ikhwan, menerima hadiah dari murid-muridnya sebagai bentuk ungkapan kasih sayang atau belas kasih atau tali asih atau dan sebagainya, maka ini tidak menjadi masalah. Nah, yang menjadi permasalahan jika seorang guru itu mengajar di tempat yang resmi, maka di sana perlu ada perincian. Ya, yang pertama ada tiga perincian di dalamnya. Yang pertama, jika yang dimaksudkan darinya untuk menaikkan nilai atau meluluskan atau menaikkan kelas atau agar seorang murid mendapatkan perhatian yang lebih dari sang guru, maka yang seperti ini jelas tidak dibolehkan dan diharamkan menerima pemberian tersebut. Kata Rasulullah SAW, man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan, barang siapa yang kami pekerjakan dan kami untuk melakukan suatu pekerjaan dan kami telah memberikan kepadanya suatu rezeki, fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghulul, maka yang diambil setelah itu di luar itu maka itu termasuk ghulul, yaitu harta korupsi atau rampasan atau sejenisnya, harta yang haram. Kemudian kata Rasulullah SAW kepada seorang sahabat beliau yang ditugaskan untuk memungut sedekah di Bani Sulaim, di perkampungan Bani Sulaim. Kemudian kata beliau, hada malukum wa hada hadiyatun. Ini adalah harta kalian dan ini adalah hadiah, maksudnya untukku. Maka kata Rasulullah SAW, fahal la jalasta fi baiti abika wa ummik, coba kamu duduk di rumah bapak atau ibumu, hatta ta'tiyaka hadiyatuka in kunta sadiqan, ya sehingga hadiahmu itu datang kepadamu dengan sendirinya. Maka kita katakan hadiah karena adanya jabatan atau pekerjaan tertentu, maka yang seperti ini tidak diperbolehkan untuk mengambil hadiah tersebut, termasuk seorang guru. Nah, ini kalau misalkan niatnya adalah untuk menaikkan nilai, meluluskan atau menaikkan kelas atau mendapatkan perhatian lebih dari sang guru atau perlindungan dari sang guru.
Tapi yang jelas ini diharamkan. Pemberian seperti itu jika diketahui niatnya seperti itu. Akan tapi yang kedua, rincian yang kedua adalah jika yang dimaksudkan darinya itu untuk tawaddud atau untuk pemberian rasa sayang atau belas kasih, rasa cinta ya dari seorang murid kepada gurunya, maka hal ini dibolehkan. Dan ini bisa diketahui jika dengan adanya kebiasaan sebelumnya. Ketika sang guru tersebut mengajar ataupun tidak mengajar, maka hadiah itu diberikan. Ya, atau misalkan karena ada suatu momen gurunya itu menikah ya, ataupun ketika tidak sedang jadi guru dia menikah kemudian mendapatkan hadiah pernikahan, maka tidak menjadi masalah karena ini kembali kepada kepada adat atau kebiasaan sebelumnya. Maka tidak menjadi masalah menerima hadiah-hadiah yang itu dibangun di atas rasa kasih sayang yang tidak terkait dengan niat-niat yang buruk seperti yang pertama tadi. Adapun yang ketiga, ya, jika sang guru meragukan niat murid, maka meninggalkannya itu lebih utama untuk menghindarkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Kata Rasulullah SAW, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkanlah yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Dan untuk kasus seperti yang ketiga ini ya ikhwan, banyak hal yang sebenarnya mungkin meragukan bagi seorang guru, maka kita berikan solusi. Yang pertama, apabila dia berada di sekolah swasta yang berada di bawah yayasan, maka serahkanlah hadiah tersebut seluruhnya kepada ketua yayasan atau yang mewakili ketua yayasan, ya. Jadi nanti akan dipertimbangkan oleh pihak yayasan apakah itu akan diberikan kepada guru yang lain atau akan dibagikan secara merata kepada seluruh guru atau nanti akan dibagikan kepada yang lebih membutuhkan dari guru tersebut sehingga guru tidak memiliki rasa hutang ya, tidak merasa berhutang kebaikan dari murid-murid yang telah memberikan kepadanya. Taib. Jadi semuanya adalah kebijakan dari yayasan. Jadi ibaratnya seperti ini, murid memberikan kepada yayasan, nanti terserah yayasan memberikan kepada para gurunya. Taib. Ini yang kalau misalkan kasusnya di sekolah swasta. Adapun kalau kasusnya di sekolah negeri, dan ternyata saya pelajari bahwa ini termasuk gratifikasi, ya, tindakan yang tidak dibenarkan oleh guru yang berstatus ASN atau PNS untuk menerima hadiah atau pemberian dari murid-muridnya karena di sana terpenuhi dua unsur ya. Yang pertama berhubungan dengan jabatan, yang kedua berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Yang pertama berhubungan dengan jabatan, maksudnya adalah hadiah itu diberikan kepada guru karena dia sedang menjabat, karena sedang jadi guru. Coba dia tidak sedang jadi guru, apakah akan diberikan hadiah tersebut? Ya, satu kelas akan memberikan kepada guru tersebut? Jawabannya tidak. Berarti unsur yang pertama itu sudah terpenuhi. Kemudian yang kedua, berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Nah, seorang guru itu mengajar. Kewajibannya adalah mengajar dan sudah digaji oleh pemerintah. Kemudian dia tidak berhak mendapatkan apa-apa dari muridnya lagi karena sudah digaji oleh pemerintah. Nah, walaupun tidak diberikan apa-apa, maka guru harus mengajar, harus profesional di dalam mengajarnya. Maka di sini unsur yang kedua pun sudah terpenuhi dan ini termasuk pelanggaran kode etik guru. Oleh karena itu ya ikhwan, apabila ini terjadi, maka kita katakan yang paling baik untuk guru ASN itu adalah mengembalikan kepada orang tua atau kepada anak yang memberikan itu dan jangan diterima. Kalau memang tidak bisa, maka hubungilah pihak yang berwenang ya untuk pelaporan gratifikasi ini ya, sehingga tidak terjadi kasus seorang guru menerima hadiah atau gratifikasi dari muridnya. Allah alam bisawab. Barakallahu fikum jami'an.